Friends of Viva, senang jumpa kembali dalam Viva and Friends. Kali ini kita jumpa dalam bentuk teleconference yang pertama kali, dan tamu kita kali ini adalah orang yang sangat penting dalam topik COVID-19 dalam urusan penelitian, ada di garda depan pengamatan terhadap hal yang hari-hari ini menjadi utama dalam pikiran kita. Beliau adalah Profesor Dr. Hera Sudoyo, Wakil Kepala Lembaga Eijkman, bidang penelitian fundamental. Dan beliau adalah seorang ahli biologi molekular. Begitu ya menyebutnya, Mbak Hera? Molecular biology. Dan Lembaga Eijkman memang lembaga yang menangani urusan molecular biology ya, biologi molekuler. Kita bisa mulai dulu dengan topik COVID-19 yang menjadi ada di pikiran kita semua selama tiga bulan terakhir ini. Saya boleh tanya Mbak, kenapa sih SARS, MERS, dan kemudian COVID-19 ini munculnya dari China? Apakah ada unsur genetika di dalam masalah ini, kemudian baru merebak ke seluruh dunia? Saya kira kalau kita tanya atau bicara mengenai genetika, itu biasanya tidak kita bicarakan terlebih dahulu. Yang awalnya selalu adalah dari sudut virusnya. Jadi dari mana dia berasal, terus kemudian seperti apa karakternya, kenapa dia menyebar, asal-usulnya di mana gitu. Jadi kita sebenarnya konsentrasi lebih dulu ke virusnya. Kemudian setelah dia itu menjangkiti manusia atau individu, baru kita bertanya, kenapa ya kok dia yang sakit, kenapa keluarganya yang lain tidak misalnya. Nah di situ baru genetika manusia sebenarnya bisa membantu lah, mengapa seseorang itu mendapatkan gejala klinik yang berat dibandingkan dengan ringan. Dan kalau misalnya seperti COVID ini kan ada satu lagi tuh yang namanya OTG. Kenapa ya dia OTG? Kenapa dia nggak yang gejala ringan? Atau kenapa dia juga harus mengalami gejala yang berat sekali itu sampai harus tinggal di rumah sakit misalnya? Setelah 3 bulan lebih dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, nah sekarang ini masuk bulan ketiga ini, orang sudah tidak kaget lagi dengan pandemi COVID. Artinya begini, sebenarnya kan dari segi data, di Indonesia saja, 3 hari terakhir ini setiap hari ada 1.000 orang terinfeksi, menurut data. Yang meninggal masih sekitar antara 40 sampai 50 setiap hari. Tetapi kan dengan dilonggarkannya PSBB dan orang sudah mulai beraktivitas dengan normal, meskipun ada protokoler, new normal. Nah pertanyaan saya, apakah situasi sekarang ini bisa dianggap sebagai implementasi dari konsep herd immunity? Saya kira kita tidak bisa bicara mengenai herd immunity, karena herd immunity itu kan sebenarnya suatu kekebalan yang alamiah, karena di sekitar kita itu terjadi imunitas terhadap si virus ini. Nah, supaya suatu herd immunity itu berjalan, itu paling tidak dari populasi itu harus 60-80% terinfeksi. 60-80% mendapat vaksinasi. Karena kan bisa dua kan, kita bisa terinfeksi secara alamiah, terus kemudian dapat imunitas, atau kita kasih vaksin. Jadi dia sudah terpapar, kemudian dia memiliki zat anti. Nah, herd immunity adalah imunitas yang diperoleh karena lingkungan kita itu semuanya terimunisasi. Selama itu belum ada vaksinnya, berarti kan kita mengharapkan alamiah. Dari yang alamiah itu, tadi berapa ya? Kan penduduk kita berapa sih? 280 juta ya? Ya, segitu
jadi 160 deh sampai 200 itu harus terinfeksi. Dari situ yang meninggal beberapa hari kemarin itu sekitar 5,7%. Jadi kita hitung berapa sih 5,7% tuh? Dari segitu 9 juta sampai 12 juta. Jadi kita harus mengorbankan itu 9 sampai 12 juta untuk dapat memperoleh yang namanya herd immunity. Saya ingin maju satu lagi, pertanyaan yang aktual nih. Ke beberapa hari lalu, 2-3 hari lalu, Universitas Airlangga kerjasama dengan lembaga yang aneh menurut saya, BAKIN, Badan Intelijen, itu sudah mengumumkan menemukan obat. Nah, bagaimana itu sebenarnya? Apa betul obat yang bisa dipakai untuk mengobati COVID? Karena sebenarnya apalagi diumumkan bahwa obat itu sebenarnya sudah tersedia sebelumnya. Nah, saya tidak melihat itu secara detail, tetapi yang apapun juga, kalau yang namanya obat, harus ada uji klinik. Jadi uji klinik itulah yang harus dilakukan. Dan uji klinik dengan menggunakan kombinasi tersebut, ya ada beberapa tahapannya. Semua tahu mengenai tahapan itu. Makanya kemudian seperti ada tanggapan-tanggapan bahwa tetap walaupun obat itu pernah ada di sini, tetapi kombinasi untuk pengobatan tetap harus diuji klinikkan. Jadi, sebenarnya kemanjurannya itu dipertanyakan, Mbak. Itu hanya klaim-klaim yang belum teruji secara saintifik. Ya, jadi tetap saja gimana pun juga harus ada uji klinik yang terkontrol. Harus gitu. Di dunia Mbak Hera kan seluruh dunia sedang bekerja keras mengupayakan penemuan vaksin. Kira-kira yang paling optimis akan datang dari inisiatif di mana Mbak vaksin itu? Ada 10 farma yang bekerja sama dengan universitas yang sudah masuk di uji klinik tahap 2. Itu berarti mereka sudah mencobakan tidak hanya dari suatu kelompokan kecil, tetapi yang cukup banyak. Nah, ada 3 sebenarnya yang sudah masuk uji klinik 2-3 itu. Pertama Moderna itu dari Amerika, kemudian 2 itu dari Cina. Yang dari Cina pun itu akan dicobakan juga di Indonesia. Gitu. Nah, jadi kemungkinan besar bahwa paling tidak 3 itulah yang terlebih dahulu akan masuk. Tapi mungkin teman-teman tuh harus selalu maksudnya menyadari bahwa mencari kandidat vaksin yang efisien, efektif itu tidak mudah. Jadi kita itu masih tetap mencoba apakah dia punya side effect. Jadi apa akibat dari vaksinasi tersebut, lalu berapa efisien vaksinnya, berapa banyak orang yang akan bisa dilindungi oleh vaksin tersebut. Nah, ambil contoh, misalnya vaksin dengue untuk demam berdarah itu sudah berapa puluh tahun, sampai sekarang yang kita sudah coba, kebetulan dicobakan juga diperiksa di lembaga Eijkman, itu 70% efisiensinya, 30% berarti tidak terlindungi. Gitu. Jadi harus tahu itu. Makanya kita harus menerima bahwa sekarang ini selain yang 10 tadi, ada 120 lebih institusi yang sedang mencari kandidat vaksin itu dan dengan berbagai macam platform. Ada kurang lebih 8 platform yang dipakai dunia. Nah, kenapa? Karena satu platform mungkin tidak berhasil, ya kita pakai platform yang lain gitu. Yang jelas pokoknya semua tujuannya satu, itu untuk memberikan kekebalan terhadap mereka-mereka yang belum terinfeksi. Dan Indonesia ada di dalam upaya ini? Oke. Indonesia tidak boleh tinggal diam. Alasannya apa? Alasannya itu sebenarnya satu saja.
Sekarang kita bayangkan bahwa ini pandemik, ini akan mengenai seluruh dunia. Seluruh dunia itu berapa banyak sebenarnya penduduk dunia. Kalau kita mau, kita 280 juta, mampu nggak sih satu farma itu menyediakan cuma buat satu negara ini aja? Nggak ada. Gitu. Dan apakah kita mampu bersaing dengan negara lain yang sudah mengorder atau memikirkan terlebih dahulu penduduknya? Jadi, walaupun mungkin kita terlambat karena kita belum masuk ke list yang 120 tadi, kita tetap harus mencoba untuk memiliki vaksin sendiri yang nantinya kita pakai. Dan tidak hanya buat kita, kalau memang itu vaksin efisien, ya itu vaksin dunia juga. Ya, tapi yang saya pahami ya, membuat vaksin itu kan tidak gampang kan, Mbak? Artinya sekarang baru diuji coba, jadi nanti harus melalui proses medical scientific, harus dicoba dan macam-macam. Biasanya rata-rata paling cepat setahun kan. Jadi kalau betul bulan ini sudah bisa ditemukan indikasinya vaksin, baru bisa efektif dijadikan vaksinasi barangkali awal tahun depan. Betul, betul. Jadi rencana mereka yang 3 tadi itu diharapkan bahwa Oktober sampai Oktober, November, Desember itulah mereka sudah selesai dengan uji klinik tersebut. Ini uji medik ya, jadi uji klinik yang berarti memang diberikan kemudian diperiksa apakah memang itu kalau dibiarkan di jaringan ya memang virus yang itu akan mati misalnya atau tidak hidup dan sebagainya. Jadi memang targetnya itu adalah bahwa awal tahun depan itu sudah ada. Buat yang baik. Jadi saya ingin mengutip data-data kemarin ini. Data-data kemarin menurut Badan Penanggulangan COVID ini, orang Indonesia yang terinfeksi 40.400, yang meninggal 2.231. Sehari kemarin penambahannya 1.000, lebih dari 1.000. Nah, pertanyaan saya, kalaupun dengan optimisme kita bahwa vaksin akan bisa diinjeksikan untuk melawan COVID itu awal tahun depan, dengan asumsi vaksin itu manjur ya, berarti kalau setiap hari ada penambahan 1.000 infeksi, bagaimana nih worst case skenario? Apakah kita akan melihat situasi ini bahwa akan tetap ada nanti katakanlah sampai pertengahan tahun ini akan ada tambahan sekitar 20 sampai 30 ribu lagi, sehingga kemungkinan akan ada lebih dari 100 ribu manusia yang terinfeksi, dan yang meninggal kalau setiap hari masih tercatat antara 30 sampai 50 ribu, berarti sampai kita bisa hitung mungkin akan ada puluhan bahkan ratusan orang akan meninggal sampai akhir tahun. Nah, apakah ada skenario lain selain menunggu vaksin dan obat? Saya kira ya, kita kan tahu juga ya, belajar dari berbagai macam penyakit lain, virus misalnya. Polio itu kapan sih hilangnya? Gitu. Cacar itu kapan sih hilangnya? Itu butuh waktu yang lama sekali sebenarnya. Jadi, selama kita merasa bahwa kita itu belum aman, vaksinasi berjalan terus. Sekarang kita mengharapkan bahwa makin banyak yang divaksinasi tadi, imunitas kita makin tinggi, ada yang terlindungi. Nah, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita kan sekarang ini sebenarnya beradaptasi. Tadi Mas Lukas bilang, wah di luar tuh orang tuh kayaknya udah biasa aja loh. Gitu. Karena mereka tuh udah menganggap, oh ini sesuatu yang hidup bersama-sama aja, berdampingan. Nanti kalau mereka kena, ya, oh nasib. Ya, nah iya ya, takdir ya. Nah, tapi jadi manusianya sendiri sudah beradaptasi. Yang kita harapkan adalah bahwa manusia Indonesia punya disiplin. Itu aja sebenarnya. Makin mereka tidak ada disiplinnya, makin terjadi penularan atau penyebaran lagi. Sekarang ini kan kita
tadinya kan bagus tuh. Jadi semua orang di rumah, semua mengikuti, terus kemudian lepas seperti kayak apa ya, kayak di velodrome gitu loh, dilepas gitu ya, terus kita seperti nggak ada jadi problem liar, gitu. benar, liar Dan banget gitu di mana-mana. saya perhatikan sebenarnya 2 minggu terakhir ini jumlah yang terinfeksi semakin meningkat terus, di atas 1.000 terus. Kita sebenarnya belum mencapai puncaknya, Wow. kita masih terus, ya. Kita kira-kira puncaknya kapan, Mbak? Kalau pakai proyeksi ilmiah. Nah, sekarang ya, jadi terakhir tuh kita sebenarnya, ini para epidemiologis ya, yang memang tugasnya maupun kepakarannya tuh membuat prediksi berdasarkan jumlah mereka-mereka yang sakit dan sebagainya. Nah, karena waktu itu datanya sendiri belum begitu bagus, jadi prediksi mereka sebenarnya adalah Juni akhir inilah diharapkan itu ada puncaknya. Terus kemudian tentunya turun itu sedikit demi sedikit ya. Apakah bersih betul ataukah memang masih ada sisa-sisanya terus. Nah, tapi saya belum melihat lagi prediksi yang terakhir dengan data-data baru. Itu apakah ini kita mundur atau enggak. Gitu. Tapi memang kita harus tetap waspada dengan pembukaan hubungan antara satu daerah dengan daerah lain, dan kemudian juga di dalam kota sendiri. Kalau orang-orang tidak mengikuti protokol kesehatan dengan baik, maksudnya kita tetap harus jaga jarak. Kira-kira selain protokoler, new normal dan sebagainya, apalagi sekarang mall sudah dibuka di Jakarta ya, ada nggak terobosan-terobosan lain gitu, misalnya personal-personal lah bagi orang-orang yang sebaiknya dilakukan gitu, karena kerja sudah mulai aktif, aktivitas mulai aktif, mau tidak mau karena ekonomi nggak bisa dibiarkan semakin terjerumus kan. Ya. Tapi kira-kira bagaimana ya tips secara ilmiah untuk menghadapi? Ya, kalau dari sudut ilmiahnya, kita harus mencoba untuk membatasi penyebaran tadi. Oke, kita deteksinya sudah cukup banyak, tapi sekarang siapa yang kita deteksi? Ini adalah masa di mana kita justru harus konsentrasi pada kontak tracing. Kemarin-kemarin tuh kita masih sibuk pada orang-orang yang sakit. Sekarang kita justru harus kerjakan ini pada orang-orang yang kelihatannya sehat tadi. Berarti apa nantinya yang akan terjadi adalah bahwa ada isolasi mandiri. Kalau misalnya kita periksa positif. Dan yang namanya positif itu positif apa? Positif molekuler, positif PCR tes. Yang memang betul tesnya itu untuk melihat ada tidaknya virus di dalam tubuh kita. Bukan paparan, bukan mau respons dari timbulnya zat anti karena kita pernah terpajan oleh virus tanpa kita ketahui. Kira itu. Jadi pokoknya kontak tracing. Apakah ada ini untuk personal knowledge saja bagi teman bagi siapapun lah, bagi warga, artinya kita kan nggak pernah tahu nih kita terpapar atau tidak. Jangan-jangan kita terinfeksi, tapi mungkin karena kondisi tubuh kita sehat atau sangat prima, itu tidak menunjukkan dampak. Misalnya, apakah mungkin itu terjadi, Mbak? Artinya kan urban legend-nya kan begini, orang yang meninggal karena COVID itu lebih karena dampak lainnya. Orang yang menderita diabetes, jantung, punya memang paru-paru kronis. Tapi orang yang sehat sebenarnya terkena virus COVID juga nggak ubahnya seperti virus influenza, walaupun mungkin lebih bahaya gitu. Tetapi anggap saja begini, orang terkena, tapi kalau dia bisa menjaga kesehatan, sebenarnya bisa lah menangani itu sendiri, apa yang disebut dengan isolasi mandiri. Tipsnya gimana? Nah, sebenarnya tidak ada jalan lain kecuali mereka tuh diperiksa kalau tahu ada kontak, itu aja.
Jadi karena dari situlah masalahnya adalah ini orang adalah orang-orang sehat yang sebenarnya memang betul tadi bahwa mereka tuh punya zat anti terhadap virus itu sehingga mereka tidak sakit. Tetapi mereka punya virus dan tinggal menyebarkannya saja pada lingkungan terdekat. Itu masalahnya, justru orang-orang yang sehat itu berbahaya untuk orang-orang yang tadi punya penyakit lain, komorbid namanya. Jadi kalau dia menulari sekitarnya, ya misalnya juga orang-orang dengan usia tinggi, usianya tinggi apa usianya banyak ya? Pokoknya tua. Terus kemudian sekarang juga itu jumlah pasien anak itu juga tinggi. Tinggi, oke. Ya, jadi mereka yang rentan lah terhadap penyakit tersebut. Itu ininya sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang sehat itu. Makanya kenapa kok walaupun sehat kan diminta untuk pakai masker supaya kalau misalnya terbatuk-batuk gitulah atau meludah atau gimana itu tidak kena yang mereka-mereka yang sangat rentan tadi gitu. Tetap kok tes screening secara random itu perlu untuk menyaring tadi orang-orang yang sehat tapi membawa virus. Mbak Hera, ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Ada kesan saya ini sebagai orang media ya. Saya ingin konfirmasi aja. Kesannya kok situasi emergensinya sudah tidak ada gitu ya di Indonesia, di Jakarta, Surabaya lah. Beda dengan awal Maret misalnya, ketika waktu itu pemberitaan bagaimana rumah sakit over capacity, banyak pasien yang keleleran gitu. Nah, saya ingin tahu kayaknya itu sudah nggak ada itu. Padahal penambahan pasien, penambahan orang yang terinfeksi sampai ribuan tiap hari. Nah, kalau dari 40.000 lebih yang terinfeksi dan yang sembuh baru 15, berarti kan sebenarnya aktual masih ada 25 orang terinfeksi yang dirawat di rumah sakit nih. Sementara setiap hari tambah 1.000. Yang sembuh cuma sekitar 500-an tiap hari. Nah, kondisi di rumah sakit yang khusus menangani COVID gimana sih situasinya? Apakah sudah tidak ada emergensi, mereka masih cukup bisa merawat orang yang sakit dan sebagainya? Gimana? Apakah ada info soal itu? Enggak, kalau dari teman-teman yang menerima kasus-kasus itu masih ribuan, Mas, banyaknya ya. Tetapi saya melihat bahwa rumah sakit sekarang sudah sebenarnya melengkapi peralatan mereka dan kemudian juga sudah sangat mengenal dan dapat mendiagnosis lebih cepat daripada sebelumnya. Awal-awal pada waktu bulan Maret itu adalah waktu pertama kali sebenarnya Indonesia mengakui bahwa ada SARS-CoV-2 atau ada COVID-19 di Indonesia 2 Maret. Nah setelah itu kan kemudian akhirnya terbuka semuanya karena kemudian banyak sekali pasien-pasien yang mengalami gagal nafas itu bisa dicek. Itu pun terlambat karena pada waktu awalnya tes kita tidak jalan gitu. Jadi semuanya tuh chaos gitu. Semuanya peralatan enggak, labnya pun tidak mendukung dan sebagainya. Sekarang ini itu sudah banyak sekali peralatan masuk. Sudah banyak banget. Nah, jadi situasi emergensinya tidak separah awal Maret lah ya? Ya, karena kita mungkin dibanding dengan awal Maret lebih siap. Walaupun dari sudut jumlah kita itu yang paling bawah, masih tetap kurang. Jadi hendaknya apa Mbak sebagai pertanyaan terakhir dari kami? Apa sebaiknya yang kita lakukan di dalam new normal? Apakah kita bisa hidup normal kembali dengan masih mengacu kepada protokol atau bagaimana? Tetap isolasi mandiri adalah yang terbaik atau bagaimana? Nah, sekarang mau tidak mau kita akan melihat bahwa
orang itu sudah di luar semua. Jadi kita juga melihat bahwa tidak semua mengikuti protokol kesehatan. Jadi sekarang kuncinya di mana? Itu sebenarnya yang menjadi bingung itu tidak hanya mungkin individu, tetapi kami yang berada di laboratorium juga ikut khawatir dan nggak ada jalan lain kecuali bersiaga. Berarti apa? Laboratorium tetap harus siaga, rumah sakit tetap harus dalam keadaan siap dengan nakes dan peralatannya semuanya. Yang dikatakan protokol hidup normal itu adalah bahwa personal hygiene, tidak berkerumun, pakai masker, kemudian tadi cuci tangan, berjarak, ya semua itu harus diikutin mau tidak mau. Baiklah, saya kira Divine Friends, kita sudahi percakapan kita kali ini dengan Profesor Dr. Herawati Sudoyo dari Lembaga Eijkman. Kita akan jumpa dalam acara Divine Friends yang berikutnya.